Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada semester ganjil ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam perkuliahan yang masih menggunakan metode daring. Di sini saya kira saya tidak perlu lagi menerangkan mengapa kebijakan daring itu masih diberlakukan pada semester ini. Saya kira di kanan kiri kita, kalian sendiri di desa, di kota, dimanapun di seluruh Indonesia pasti melihat dampaknya ya pada orang-orang di sekeliling kita. Nah, pada kesempatan ini di semester ganjil ini saya mengampu setidaknya 4 mata kuliah. Dari 4 mata kuliah itu masing-masing 2 SKS, kecuali yang sistem ekonomi Islam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, karena ini sebetulnya adalah pertemuan pertama, saya ingin pertama adalah kita melakukan orientasi. Orientasi yang pertama adalah perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, SE MSI. Saya lahir di Rimba Bujang, Jambi. Pendidikan di SD Negeri 332 Strip 2 Sukamaju, Rimba Bujang, SMP Negeri 1 Rimba Bujang, kemudian alumni SMK Negeri 1 Kabupaten Banyumas, jurusan akuntansi. Kemudian untuk S1 saya selesaikan di Universitas Islam Malang, jurusan manajemen, dan S2-nya di Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan mohon doanya agar lancar semuanya. Teman-teman sekalian, itu pendidikan formal saya, tempat lahir saya. Saya tinggal di Dukuwaluh, di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh. Kemudian saya sudah menikah, istri saya Ibu Dewi Laila Khiliatin, kebetulan juga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya punya 4 anak. Yang pertama namanya Roro Ayu Norina Husna, yang kedua Roro Ayu Najma Nadhifa El Haiba, yang ketiga adalah Arya Fauzul Majdi An-Nabih, yang keempat adalah Arya. Pendidikan informal saya dimulai dari seperti kalian ketika menempuh pendidikan S1 juga ada kewajiban untuk ngaji di pondok pesantren untuk tafakuh fiddin, karena ini sangat produktif sekali dan sangat simbiosis sekali dengan apa yang kita kelola, apa yang kita perdalam di Universitas Islam Negeri ya, di UIN, yaitu masalah teks-teks agama Islam dan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya ketika kuliah di Malang dulu itu ngaji atau nyantri di Pondok Pesantren Al Mubarak Malang. Kemudian setelah lulus saya melanjutkan di Pondok Pesantren At-Taufik Blitar, masih di Jawa Timur. Dan yang ketiga, setelah selesai saya khusus mengaji ilmu alat di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Dan ketika sudah S2 saya ngaji di Pondok Pesantren Al Munawir Kerapia. Ini anak saya namanya Arya, yang cowok, anak ketiga. Nah, kemudian saya kira itu, kemudian hobi saya berorganisasi, kemudian membaca, kemudian pencaksilat, dan kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk perkuliahan ya. Pertama, untuk perkuliahan kita semester ini kita masih menggunakan cara daring, yaitu online. Terdapat beberapa pilihan aplikator atau platform yang saya gunakan, mengingat dari beberapa pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah jelas kita untuk absensi nanti masih menggunakan Siska ya, karena dengan Siska itu absensi lebih memudahkan kita. Dan yang kedua, platform yang kedua adalah nanti saya menggunakan media penayang YouTube seperti ini, karena ini saya pandang lebih efektif ketimbang Google
Meet ya, walaupun nanti kita tetap menyelenggarakan secara online begitu ya, bukan offline. Online yang sifatnya tidak live begitu. Kenapa? Karena kalau menggunakan Google Meet, satu banyak keluhan sinyal begitu ya di teman-teman yang mungkin berada di luar jangkauan sinyal yang standar begitu. Kemudian kehilangan momen atau pemahaman terhadap materi yang diberikan. Dan yang lebih penting lagi adalah saya keluhannya itu dari teman-teman mahasiswa sekalian adalah ketika terlambat memahami seperti itu kemudian tidak ada cara lain untuk mengulangi apa yang dikatakan dosen tadi, sehingga dia kehilangan kesempatan, atau bahkan kadang-kadang hanya sekedar untuk absen saja kemudian HP-nya dipanjer begitu ya, ditinggal begitu. Nah, ini tentu sangat disayangkan begitu. Yang ketiga, setelah penayang Google YouTube, yang ketiga adalah media penayang Google Meet. Nah, nanti Google Meet ini nanti saya tersematkan di Google Classroom. Di Google Classroom. Nah, nanti link Google Classroom per kelas nanti akan saya sematkan di deskripsi video ini, termasuk di atasnya itu, di headernya nanti sudah ada otomatis ini ya. Dan saya sangat menyarankan semuanya menggunakan akun ini, email institut ya. Sekali lagi, semuanya wajib menggunakan email institut, karena itu ketika kamu nanti masuk ke Google Meet-nya kelas kita di Classroom atau di Google Meet, itu sudah tidak perlu izin dari operator lagi, bisa langsung masuk karena menggunakan email dari institut. Ini makanya saya sangat menyarankan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan platform blog. Nah, di blog ini nanti ada secara runut saya berikan materi-materi, saya berikan beberapa materi, asupan materi. Di situ salah satunya adalah buku dan e-book gitu maksudnya, dan jurnal terkait materi per bab yang sedang kita pelajari. Semua ini yang saya tekankan, pertama, satu, kalian ketika gunakanlah email institut. Yang kedua, saya berharap kalian mengikuti saya baik di media penayang YouTube maupun di blog ya, di follow di situ untuk memudahkan kalian nanti menemukannya kembali atau notifikasi ketika ada penugasan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dari teman-teman sekalian mengenai penilaian dari beberapa semester yang telah diselenggarakan secara daring, mungkin sudah 3 semester ya. Dari ini memang saya sendiri sebagai pengampu itu kurang puas begitu loh untuk menakar mahasiswa begitu. Dan hasilnya memang di luar ini sekali, di luar ekspektasi begitu ya. Pertama, penilaiannya adalah kehadiran, ini paling penting. Kehadiran itu sampai 50% di Siska ya. Kemudian nanti saya settingkan. Kemudian yang kedua adalah penilaian dari UTS UAS itu masing-masing 20%. Nah, yang 10% adalah respon kelas dan tugas. Tugas nanti bisa sesuai dengan arahan, bisa dimanapun nanti ya. Yang penting tetap harus ada penugasan. Yang paling penting adalah kalian jangan sekali-kali absennya itu kurang dari ketentuan syarat untuk mengikuti ujian. Yang kedua adalah tetap mengikuti ujian UTS dan UAS. Semester ini dan semester sebelumnya saya prihatin sekali karena banyak mahasiswa yang bahkan kosma kelas yang karena kehadiran kurang dia otomatis digagalkan sistem untuk bisa ikut UAS atau UTS begitu, dan tentu sayangkan sekali ya. Gitu. Dan banyak juga ketika kuliah begitu asal-asalan dengan sejumlah alasan, sinyal terutama ya. Kalau bisa ya absen paling tidak ya jangan sampai terganggu sinyal lah. Toh durasi absen itu kan saya sampai sejam biasanya. Selama mata kuliah itu biasa sampai 90 menit begitu ya. Jadi nggak sebentar. Dan dalam perkuliahan pun nanti akan saya secara berkala nanti akan saya acak pertemuannya untuk saya absen secara manual begitu loh. Ini hanya store nama kemudian tidak ikut kuliah atau memang ada hadir di dalam Google Meet-nya begitu. Nah, ini yang saya kira teman-teman mahasiswa patut dicamkan ya. Ini sekali lagi jangan sampai nanti ketika kuliah asal-asalan gitu ya, asal sekedar menjalani kuliah, tetapi ketika ujian akhir penilaian baru merengek-rengek. Nah, ini
tolong ditanamkan di dalam hati untuk tidak sampai terjadi. Nah, teman-teman sekalian, kuliah ini adalah sistem pendidikan dewasa. Kalian tidak bisa terlalu banyak berharap kepada dosen, menunggu dari kosma, menunggu dari dosen. Kalian sendiri harus cari tahu, jangan sampai menyerah dengan keadaan, ya. Kemudian termasuk menyerah kepada keterbatasan. Nah, yang ketiga adalah saya sangat menekankan pentingnya membaca bagi mahasiswa semua. Penting sekali dan wajib sekali. Jadi saya akan memberikan asupan-asupan e-book, asupan-asupan jurnal dan sebagainya, bacaan-bacaan yang kalian tuh wajib membacanya, ya, ketimbang palang apa di rumah begitu ya. Itu membaca itu sebagai sebuah dasar sebelum pertemuan, kalau bisa dibaca sebelum pertemuan, sehingga ketika pertemuan itu kalian sudah ada gambaran, dan ketika ada penugasan kalian tahu harus berbuat apa. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah. Nanti RPS, kemudian materi itu sebenarnya sudah ada di blognya saya, ya. Kenapa di blog, kenapa tidak di Siska saja saya sematkan secara sempurna? Karena kalau Siska akan ketimbun dengan setiap semester akan berganti orang, dan ini kan ketimbun. Beda kalau di blog itu bisa dinikmati oleh akademisi di manapun kapanpun. Hal ini yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir, yang keempat, saya kira setiap kelas perlu membentuk kosma, ya, menunjuk kosma. Kalau bisa bergantian, karena terkait dengan tanggung jawab dan pengalaman untuk memimpin kelas begitu, ya. Sejauh ini hanya itu. Nanti dari teman-teman sekalian bisa sekali lagi memperhatikan arahan dari saya sebagai selaku pengampu mata kuliah yang Anda jalani pada semester ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai meleset sedikit pun informasi yang ada. Dan informasi sekali lagi, kalau untuk konsultasi dengan pengampu dengan saya itu melalui kosma, itulah pentingnya organisasi. Jangan setiap anak WA saya di Japri, jangan, ya. WA saya di Japri jangan. Gunakanlah sistem kelas, mekanisme kelas melalui kosma baru saya begitu, ya. Nanti hal-hal yang lainnya mungkin bisa ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita jalani di semester ini benar-benar kita melakukan proses akademik begitu, ya, bukan sekedar menggugurkan wajib untuk kuliah. Sayang kalian, masa muda kalian yang terbuang sia-sia setengah tahun kalau niat kalian tidak benar-benar ditata dengan baik. Sekali lagi bisa diikuti nanti di media penayang YouTube, di blog, kemudian di Google Meet dan Google Classroom. Terutama di Google Classroom dulu berkumpul. Di situ nanti ada di atas, di headernya itu ada link untuk Google Meet. Kalau media penayang YouTube dengan blog ini beda platform, dan saya berharap kalian semua bisa mengikutinya, bisa follow, bisa subscribe untuk mengikuti perkuliahan yang terkait selama 1 semester ke depan. Nanti di semester awal lebih banyak dari saya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan. Dan yang nanti setengah semester ke belakang kita lebih nanti ke diskusi secara online, ya, diskusi secara online, tetapi dengan mekanisme yang insya Allah akan membuat kalian semua nanti akan terlibat semuanya, tidak ada yang tercecer untuk tidak terlibat. Itu menarik nanti, tapi nanti saja, ya. Kita setelah tengah semester nanti kita akan bahas lagi. Dan untuk ujian UTS UAS saya platformnya menggunakan Google Form, jadi multiple choice semua. Nah, ini penting saya kira, dan jangan abaikan 10% dari respon kelas, karena disinilah kamu bisa, saya mengenal kamu secara pribadi, bahwa si A, si B, si C ini aktif ketika di kelas. Itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi pada perkuliahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.